Sebelum saya memulai uraian saya, ada beberapa hal yang harus saya disclaimer dulu. Disclaimer dulu, saya harus mengakui ternyata selama ini Mas Ferdi benar. Saya salah. Jadi problemnya begini Bapak Ibu. Kalau kita melihat gajah, waktu itu saya dekat sekali dengan tubuh gajah, tapi tidak bisa melihat keseluruhan. Ini sahabat saya ini lihatnya dari jauh, jadi bisa melihat lebih clear. Saya kena prank 9 tahun. Jadi, kalau Mas Ferdi kena prank 5 tahun lah ya, 3 tahun juga ya. Dulu sama-sama kita juga dia. Jadi yang kena prank jutaan rakyat Indonesia, termasuk kita semua. Jadi kalau saya harus gentleman, saya mengakui ternyata Anda benar Mas Ferdi. Saya salah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya tadi baru saja ada press conference dengan Mas Roy Suryo. Nah, ini penting. Nanti malam mungkin di TV-TV semua ada, karena saya dengan beberapa purnawirawan perwira tinggi dari tim Amin maupun dari tim 03, ternyata ada luar biasa kecurangan dalam Sirekap. Ini ditemukan oleh Mas Suryo, jadi saya tidak perlu menceritakan, tunggu saja nanti malam di beritanya akan meledak. Karena luar biasa. Pemilu ini sudah kita tidak perlu bahas lagi, tadi teman-teman sudah berapi-api, memang 100% curang. Ini yang tadi kita bahas, saya jadi memimpin diskusi tadi dengan para wartawan, dan ternyata ada temuan-temuan yang dari Mas Roy Suryo bahwa banyak akal-akalan, dan itu sudah disetting 24, 58, 17 itu dari awal. Jadi berapapun Mas Anies, Mas Ganjar mendapatkan suara, ya dapatnya kayak begini terus. Ini temuan dari Mas Suryo, Mas Roy Suryo. Jadi ini benar-benar pemilu yang benar-benar manipulatif, pemilu yang sangat jorok, dan menurut saya terburuk sepanjang sejarah yang saya pernah ikuti. Bapak Ibu sekalian, jujur saya begitu selesai menjadi seorang voters tanggal 14 Februari 2024, saya akan mengajak Anda semua untuk beralih menjadi seorang timos rakyat. Tidak ada lagi 0103. Kemarin kami dengan para jenderal, purnawirawan, beberapa akademisi, guru besar, dan Pak Marlosi dan sebagainya membuat petisi Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Yang kita pertaruhkan bukan Anies, bukan Ganjar, bukan siapapun, tapi negara ini sedang digadaikan. Negara ini sedang diobrak-abrik luar biasa. Nanti Mas Refli sebagai ahli tata negara bisa melihat. Coba bayangkan, orang yang dipecat hari ini naik pangkat jadi bintang 4. Coba. Saya diskusi dengan para jenderal tadi, kita telusuri tidak ada alasan apapun. Artinya presiden ini memang merajalela seenak sendiri dan ugal-ugalan dalam mengelola negara ini. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, memang harus ada mekanisme secara serentak, simultan di berbagai tempat di bidang kita masing-masing. Saya, Mas Refli, akan bersuara di ruang publik seperti biasa, secara sendiri-sendiri mewawancara teman-teman partai politik, biarlah bergerak. Tolong jangan suujon dengan partai politik, karena saya dengar dari 01 sudah ada konsolidasi partai politik, 03 pun sudah ada konsolidasi, dan semua sepakat bulat untuk angket. Marilah sekarang, daripada kita teriak-teriak saling berantem di antara kita bersinergi antara partai, rakyat, dan seluruh kekuatan yang ada untuk menjatuhkan yang namanya Jokowi dengan cara apapun, dengan cara konstitusional. Jadi bagi saya tidak perlu lagi mengecam siapa-siapa. Kalau mau bergerak saja, tapi tolong
Jangan pakai 01, 03. Jangan, itu melemahkan kalian. Itu Anda akan dianggap sebagai barisan sakit hati. Bergeraklah sebagai rakyat. Jadi ada rakyat, ini rakyat kita. Dan bukan untuk kita sekarang loh, untuk anak cucu kita. Bagaimana negara dikelola seperti sekarang? Ini luar biasa jahanam menurut saya. Jadi harus kita lawan dengan berbagai cara. Tapi kita melawan dengan cara yang cerdas, bukan cara yang kasar. Ya, kita bukan mereka dengan menggunakan segala cara. Ada aturan-aturan yang sudah ada, harus kita ikuti dan semua komponen harus kita lakukan bersama-sama. Jangan terpecah-pecah. Satu hal lagi, nanti suatu saat Bapak Ibu harus tahu akan ada upaya dari siapapun untuk memecah belah pendukung 01, 03. Pasti waspada. Itu yang akan dilakukan. Jadi yang pertama adalah konsolidasi dan jangan lagi bicara 01, 03. Saat ini yang perlu paling urgent adalah menyelamatkan Indonesia. Itu saja. Jadi kalau masalah diskualifikasi dan sebagainya, oke, kita dorong. Yang jelas beberapa kelompok sudah bergerak, angket sudah bergerak, gugatan ke MK mungkin sudah bergerak, itu dengan tahapan-tahapan. Tapi kita harus mempunyai bukti yang nyata. Tidak mudah kita melawan bukan manusia ini, melawan monster, ya, melawan alien. Jadi harus dengan cara-cara yang lebih cerdas. Makanya kita berbahagia nanti mungkin kita mendapat pencerahan dari Mas Refli bagaimana tata caranya. Tapi buat Anda semua yang menjadi relawan, yang penting lepaskan gambar-gambar Anies, Ganjar atau siapapun, pakailah baju merah putih. Itu yang kita perjuangkan sekarang. Pada saat Anda bicara 01, 03, mudah sekali di kotak-kotak, mudah sekali dipecah-pecah. Jadi lupakan dulu sekarang ini. Nanti kalaupun nanti kita harus berhadapan 01, itu lain hal. Yang penting tidak ada lagi 02. Karena apa? Berbahaya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda bisa melihat ya, kemarin tadi mendapat perhatian dari beberapa orang. Orang belum dilantik jadi presiden, programnya sudah dibahas, bos. Makan siang gratis sama susu gitu ya. Itu kan, mohon maaf ini, betapa seorang Jokowi itu melecehkan kita semua, benar tidak? Melecehkan DPR, melecehkan rakyat, melecehkan semua kekuatan yang ada yang kita. Belum lagi Prabowo juga. Bayangkan bagaimana keluarga korban penculikan, korban dari kerusuhan 98. Apa sih empatinya Jokowi dengan petenteng-petenteng kemudian menabrak semua aturan yang ada, baik dari Undang-Undang TNI nomor 34 ya, kemudian Undang-Undang nomor 20 tahun 2009. Itu saya petani, itu bahasa Jermannya apa ya, saya teliti satu persatu, tidak ada yang membenarkan. Kalau mau dikasih bintang jasa, Putra atau apa silakan, tapi kalau kenaikan pangkat itu tidak ada lagi di era sekarang. Apalagi dipecah. Bayangin loh, ada mahasiswa di tingkat 1 di DO, kemudian 20 tahun lagi dikasih gelar doktor. Aneh gak sih? Dan semua dibelengkan. Yang penting setiap saat lakukan gerakan setiap hari tanpa henti. TSM, mereka TSM. Kenapa? Secara realitas susah sekali kita menyatukan. 01 berapa relawan, 03 berapa relawan, dan satu relawan aja Bapak Ibu pengalaman ya, kalau lagi bersuara kencengnya 10 orang ini ya, semua beda-beda ini. Sekarang yang penting kita yang ada di sini, kita konsolidasi, lakukan gerakan. Kalau kelompok lain melakukan gerakan, silakan. Pokoknya tujuannya sama. Itu tujuannya sama. Saya tidak bisa memberikan satu resep yang jitu bagaimana harus menyatukan, tapi yang jelas lakukannya secara masif, secara terus-menerus sampai mengawal 20 Maret nanti. Ini berbahaya kalau kita biarkan. Yang jelas kita sudah berhenti seharusnya duduk di ruangan seperti ini, Pak.